Shalom. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku bermegah sama kelemahanku. Sebab aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan padaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali bersumpah pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, karena kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dan dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hampir semua orang tidak ada yang ingin ada masalah di hidupnya. Justru masalah itu membuat orang stres, bahkan depresi. Oleh sebab itu, orang datang pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tolong memberi jalan keluar ketika menghadapi masalah atau menjauhkan dari masalah. Hidup tanpa masalah itu adalah hidup yang menyenangkan dan diharapkan oleh banyak orang. Itulah orang mereka melihat masalah yang mendatangkan bencana dalam hidup. Kali ini kita akan belajar bagaimana bersikap ketika menghadapi masalah sehingga kita bisa mengatakan bahwa masalah ini adalah berkat. Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang sudah tadi kita baca di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 6 ini, Paulus mengatakan bahwa dia bangga dengan orang Kristen yang terangkat ke Firdaus. Tetapi Paulus tidak membanggakan dirinya selain kelemahan-kelemahannya. Dia bisa saja mengarang cerita untuk membanggakan diri, tapi dia bukan orang bodoh, karena orang sudah melihat apa yang dia lakukan dan apa yang mereka dengar tentang dia. Oleh sebab itu, Paulus diberikan masalah, yaitu utusan iblis untuk menggocok dia. Apa sih Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? Yang pertama itu membentuk pribadi, supaya seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu tidak sombong. Seperti yang dikatakan di 12 ayat 7. Dan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis
untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, kesombongan atau juga biasa disebut congkak atau tinggi hati adalah dosa serius yang dibenci Tuhan karena mencuri kemuliaannya dan juga membuat orang merasa tak butuh Tuhan dan menghambat hubungan dengannya. Yang kedua, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kita baca di lanjutannya tadi di ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku rela dan senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam kaniayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, di sini Tuhan Yesus mengizinkan ada duri dalam daging Rasul Paulus. Dengan berseru sampai 3 kali, Paulus minta supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tapi jawaban Tuhan Yesus adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, seringkali kita menggerutu mengapa kita kok masuk dalam rancangan Tuhan. Justru hidup kita tidak nyaman. Katanya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kenyataannya kok banyak dari kita mengalami masalah itu. Nah, apa sih kok Tuhan Yesus ini tidak mengabulkan permintaan Paulus? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau dia kabulkan, bisa-bisa Paulus jadi sombong, seperti di ayat yang ke-11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus sekali, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Yang kedua, yaitu supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di ayat 12, di ayat 9b tadi, sebab aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, Kristus yang menaungi aku. Yang ketiga, supaya kita mengandalkan Tuhan, sehingga kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada kekuatan jika kita lemah, seperti di ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan. Sebab kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, gimana sih sikap yang benar dalam kita itu menghadapi masalah? Yang pertama yaitu jangan menyerah atau putus asa. Tetap berharap dan tidak larut dalam ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua yaitu bersyukur. Mengucap syukur itu bukan berarti munafik, tapi kita di sini percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, seperti Paulus yang bersyukur di tengah penderitaan. Kita baca di 1 Tesalonika ayat yang 18. Ini ayat yang sangat populer. Mengucap syukurlah dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Yang ketiga yaitu berdoa. Berdoa itu mendekat pada Tuhan melalui
doa dan permohonan seperti yang di ayat sebelumnya, di ayat yang 17, tetaplah berdoa. Dan yang terakhir, lihat dari sudut pandang yang benar. Masalah itu bisa jadi adalah kesempatan untuk bersandar pada kekuatan Tuhan supaya kita bisa menjadi kuat. Nah, apa hasil akhir atau berkat dari masalah? Yang pertama itu pertumbuhan iman dan kekuatan. Di sini kita menjadi lebih bergantung pada Tuhan. Yang kedua, ada perubahan karakter. Yang ketiga, kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Paulus yang melayani yang menjadi berkat bagi banyak orang. Masalah kita bisa menjadi jalan orang lain untuk mengenal Tuhan. Yang selanjutnya yaitu pekat terhadap suara Tuhan. Walaupun suara Tuhan itu tidak selalu audible, tapi kita juga bisa mendengar suara Tuhan yang lembut itu, dan juga mungkin peka suara Tuhan yang Tuhan bisikkan melalui hati kita. Next, yaitu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Di sini artinya kita harus juga mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kasih Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terakhir, ikut lagi ketika menghadapi masalah. Kenapa? Ibrani 13 ayat yang 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Nah, ini apa sih janji Tuhan itu dalam menghadapi masalah? Ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan kepadamu, jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dan yang kedua, janji Tuhan yang terakhir itu apa? Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Nah, kita recap, kenapa sih Tuhan itu kok mengizinkan masalah dalam hidup kita? Untuk membentuk pribadi yang Tuhan kehendaki dan juga rancangan Tuhan yang pastinya adalah rancangan yang terbaik. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Yang pertama itu jangan menyerah, yang kedua bersyukur, yang ketiga berdoa, dan yang terakhir dari sudut pandang yang benar. Lalu apa yang didapat kita setelah ada masalah, yaitu pertumbuhan iman dan kekuatan, perubahan karakter. Kita bisa jadi berkat untuk orang lain, kita juga bisa peka terhadap suara Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara dan tidak takut lagi masalah. See you and God bless you.